Halo, Bu. Selamat pagi semuanya, berkah dalam. Selamat pagi, Bu Kris. Berkah dalam. Yang di belakangnya Bu Kris sudah siap? Yang di belakangnya Bu Kris sudah siap? Semuanya, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, Bu Kris. Berkah dalam. Mana semangat? Kurang keras, yang bersuara hanya Jepon yang di layar ini ya. Ulang yang belakangnya Bu Kris kurang semangat. Mana semangatmu? Oke, pintar. Tunjukkan semangatnya, jangan semelekete. Itu jadinya gak semangat ya. Semangat sebuah ya. Namo Asdeka. Yes. Lebih cepat ya, lebih cepat. Namo Asdeka. Cinta lingkungan. Yes. Cepat, jangan S. D. Enggak semangat senengnya ya. Lagi, lebih cepat lagi ya. Namo Asdeka. SDK. Cinta lingkungan. Yes. Oke, pintar. Mana semangatmu? Yes. Tetap semangat ya, tetap semangat, harus semangat ya. Harus dikobarkan sendiri semangatnya. Kalau semangat pasti nggak gampang sakit ya. Kalau yang males-malesan, suruh keluar rumah kena matahari males, lagi mager di kamar terus, wah nggak sehat nanti badannya ya. Harus semangat selalu ya. Baik anak-anak, sebelum kita ulangan nanti kita belajar satu tema dulu, tematik dulu ya. Kemudian baru nanti siap ulangan. Ya, sudah persiapan ulangan? Udah belajar belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Baik, sekarang kita satu muatan dulu. Kita akan belajar tema 8, subtema 1 IPS ya. Jadi kita belajarnya sudah bahasa Indonesia, IPA, SBDP, sekarang IPS. Oke. Semua sudah siap? Yang di rumah siap? Yang di sekolah siap? Iya. Oke, yuk. Ya, Bu. Masalahnya kalau nggak dekat dengan speaker dengar suaranya. Tema 8, subtema 1, muatan IPS. Hari Jumat 30 April 2021. Yang di rumah bisa mendengar suara Bu Kris dengan jelas? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, supaya nggak ganggu. Oke. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi itu apa saja? Kita pelajari hari ini. Ya. Berat dikaran. Ikan lamun apa, Mik? Ayo. Ya. Oke, siap ya? Oke. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Rumah merupakan kebutuhan manusia akan tempat tinggal. Ada orang yang nggak boleh. Terus tidur di mana? Masjid, tidur di musola, numpang di, walaupun numpang itu kan berarti butuh tempat berteduh ya. Walaupun ngekos, walaupun kontrak, tapi kan butuh rumah ya.
Ya, butuh tempat untuk tinggal ya. Selain itu, manusia memiliki beragam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ya, tidak hanya sandang, pangan, papan itu kebutuhan pokok ya. Sandang itu berarti apa? Sandang berarti pakaian, ya. Orang Jawa, kita hidup di Jawa, dia harus berpakaian dengan tutup, kecuali orang di Dayak sana. Ya, yang penting barang-barang tertentu tertutup cukup, ya. Tapi kamu nggak boleh, ya. Itu ya, sandang. Pangan berarti kita butuh makan, minum, ya. Ternyata nggak cukup makan nasi tok sambil goreng tempe, kurang ternyata. Si ayam, si udang, si nugget, si macam-macam ternyata ya. Nggak cukup. Nggak cukup, ya macam-macam. Sandang, pangan yang terakhir. Itu adalah tempat tinggal, ya itu yang pokok. Belum zaman sekarang mah beliin HP, mah beliin apa yang nggak penting-penting puisi, ya kan? Ada yang koleksi puisi, ada yang koleksi apa, ya nggak penting-penting, itu kebutuhan tersier ya, kebutuhan yang tidak utama, tapi kamu beli ya toh. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kegiatan tersebut. Kalau tidak melakukan kegiatan ekonomi, mana bisa dapat duit? Ya, toh? Nah, ya. Salah satunya adalah melakukan kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi itu apa saja? Kegiatan untuk menghasilkan kebutuhan tadi itu. Mana bisa kamu cuma diem di rumah, bangun tidur, mandi, duduk lagi, tidur lagi. Bisa terpenuhi kebutuhanmu macam-macam tadi. Nah, sekarang bisa. Nah, tapi bersamamu kan harus melakukan kegiatan ekonomi. Bapakmu harus melakukan kegiatan ekonomi. Ya, macam-macam kegiatan ekonomi itu ya. Ini yang mau kita pelajari hari ini. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Tidak hanya barang tapi jasa. Ya, kegiatan ekonomi. Jasa itu contohnya apa saja? Yang dijemput tidak ada penjemputnya pakai ojek, itu kan jasa, loh. Jasa mengantarkan. Ya, zaman sekarang kalau beli-beli online yang kirimkan kurir ya, dari ya itu kan marak seperti itu ya, jasa-jasa seperti itu ya, itu ya. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Kalau semua kebutuhannya tercapai, dia merasa nyaman, dia merasa makmur, sejahtera hidupnya. Ya, Pak, enggak? Makan bisa makan, ada rumah, punya pakaian bisa ganti baju, ya toh? Hidupnya sejahtera, hidupnya makmur. Bandingkan dengan orang-orang yang sedang kena bencana, rumahnya ambruk, kapan hari ada gempa itu ya. Ya, kamu merasa nggak ada gempa itu? Enggak? Kalau sedang jalan atau di mobil atau sedang naik sepeda kan nggak terasa biasanya. Tapi kalau kamu sedang duduk diam, ya saya juga duduk di kasur itu kok goyang-goyang kasurnya ya. Itu kasihan yang sedang mengalami seperti itu, nggak punya rumah, makanan terbatas, itu hidupnya tidak makmur ya. Masyarakat biasanya memanfaatkan sumber daya alam melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan. Sumber daya alam itu apa saja? Yang disediakan alam. Air, pintar. Ya, yang ada di alam, hewan, tumbuhan itu. Alam yang ada di alam yang bisa dipakai gratis itu apa? Selain air, oksigen, pintar. Itu apa Pak Tania, Pak? Yang di rumah jawab apa tadi? Tanah, pintar. Mana bisa nanam kalau nggak ada tanahnya, ya nggak? Ya ada pertanian, tapi kalau nggak ada lahan tanahnya ya nggak bisa nanam ya loh. Ya gitu ya, itu sumber daya alam ya, air juga tadi. Oke, beberapa contoh kegiatan ekonomi masyarakat antara lain, yuk. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat: pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perkebunan. Ya, itu contoh-contohnya. Di masing-masing daerah punya khas sendiri-sendiri. Nanti kita pelajari.
Setiap wilayah di Indonesia dapat memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda tergantung kondisi daerahnya, ya toh. Tidak mungkin di pegunungan ada pabrik jarang, ya, industri jarang di pegunungan karena untuk memasarkan barangnya kesulitan nanti untuk menuju atas saja susah kok, ya. Maka industri ada di dataran rendah kayak di Mojokerto itu kan banyak, Ngoro industri Pak itu pabrik, Jinomoto, Ciwi banyak di Mojokerto pabrik, ya. Biasanya di dataran rendah, ya. Di pegunungan jarang ada perindustrian seperti itu karena transportasi untuk menuju ke sana kan kesulitan, ya. Jadi daerah punya kegiatan yang berbeda-beda. Contoh ini, pertanian, perkebunan, dan pertambangan merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di dataran tinggi. Kebun, pertanian, kenapa? Karena di pegunungan tanahnya subur, ya, subur, ya. Di Batu, kamu lihat jalan ke Batu, Malang sana, bunga itu kok bagus-bagus, gitu ya. Kamu kepengen dibeli, begitu dibawa ke Mojokerto dulu, almarhum, ya. Ya, karena beda tanah, beda suhu, beda iklim, ya. Karena di sana subur, daerah pegunungan itu subur, ya. Kemudian perdagangan banyak dijumpai di dataran rendah. Kegiatan perikanan biasa dilakukan masyarakat di pesisir pantai, jelas lah, ya. Masa di pegunungan ada perikanan, ya. Jadi masing-masing daerah punya kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, gitu ya. Oke, lanjut. Tugas 1, ini dikumpulkan hari ini. Dikumpulkan hari ini, ya. Pahami dulu, dengarkan dulu, ya. Dengarkan dulu. Asyhadu. Jenis kegiatan ekonominya, contoh nomor 1 itu contohnya Bu Kris. Nanti anak-anak melengkapi nomor 2, 3, dan 4. Contoh kegiatannya perkebunan kopi. Ya, pernah lihat perkebunan kopi? Nah, ya. Daya alam yang dimanfaatkan. Kalau ada kebun kopi itu butuh tanah apa enggak, Nak? Iyalah, namanya kebun. Butuh air enggak? Iyalah, ya. Pohon kopi pasti ada pohonnya, ya toh. Namanya saja perkebunan kok masa enggak ada pohonnya, ya. Itu sumber daya alam yang dimanfaatkan. Miliknya alam. Ya, miliknya alam, ya. Kemudian produk yang dihasilkan, biji kopi, ya. Biji kopi pilihan iklan gitu, ya. Bila kopi, ya. Manfaat kegiatan ekonomi itu adalah menyediakan bahan baku minuman. Nah, silakan anak-anak nanti menuliskan nomor 2, 3, dan 4. Jenis kegiatan ekonomi lah apa lagi yang apa? Tambang udang, pernah lihat tambang udang di daerah Sidoarjo, karena itu ada semacam-macam, ya. Ini nanti diisi, ya. Ini dikumpulkan hari ini, ya. Dulu. Lanjut, nanti dulu tugasnya, taruh dulu bolpennya. Semua lihat ini dulu, masih ada tugas berikutnya nanti. Nanti dulu. Selain kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan peternakan, masyarakat Indonesia juga menjalankan kegiatan ekonomi berupa perdagangan, perindustrian, dan jasa. Berikut uraiannya. Perdagangan merupakan kegiatan, ya, yang pertama perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli dari orang lain untuk kemudian dijual kembali ke orang lain. Pelaku dalam kegiatan perdagangan disebut pedagang, ya. Kegiatan perdagangan antara lain dilakukan oleh pedagang besar, pasar, toko, dan warung. Contoh barang yang biasa diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, kendaraan, alat elektronik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, kalau perdagangan yang dilakukan antar negara, namanya apa? Ekspor dan impor. Kalau ekspor itu yang kita dari luar negeri. Mengirim, kita menjual ke luar negeri. Kalau impor, kita membeli, kita mendatangkan dari luar negeri. Ya, itu kalau antar negara. Kalau di dalam sini ya pasar, supermarket, warung kecil-kecil di perumahan di tetanggamu itu, ya, itu juga perdagangan, ya. Superindo yang besar-besar, ya. Oke, yang kedua adalah perindustrian. Banyak di Mojokerto. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya apa? Frozen food. Frozen food?
Industri dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Pak, contohnya apa? Setengah jadi bisa. Pabrik sepatu, Pro ATT ada ya di situ ya. Nah, itu kalau itu barang jadi, barang mentah jadi barang jadi ya, toh siap dipakai toh sepatu itu ya. Kalau barang yang setengah jadi itu contohnya apa? Apa? Pabrik masuk industri. Apa? Industri yang masih harus diolah lagi. Pabrik apa misalnya? Pabrik mie ya, boleh pabrik mie. Pabrik apa? Kain itu juga kain ya. Kain itu kan masih harus masih setengah jadi toh, masih harus jadikan baju ya dan lain-lain gitu ya. Itu perindustrian. Salah kok. Gitu-gitu kenapa sih? Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perindustrian adalah produksi. Kegiatan industri kecil umumnya dilakukan di rumah. Industri kecil di rumah itu kalau di Mojokerto misalnya onde-onde. Tidak hanya di bowling itu yang gede, tetapi di rumah-rumah kadang jualan ya. Kalau kamu ke Jogja, bakpia. Di masing-masing daerah itu banyak yang jualan bakpia kecil-kecil, bikin sendiri ya kan? Kalau kamu pernah diajak itu masuk ke gang kecil, semua pada bikin bakpia ya. Industri kecil ya, itu. Kemudian sedangkan industri besar dilakukan di pabrik, beda lagi ya. Pabrik itu industri besar ya. Gitu ya. Bisa menghasilkan pakaian, makanan, minuman, kendaraan dan lain-lain. Yang ketiga adalah jasa. Ya, itu tadi yang kita omongkan. Contohnya apa tadi, Nak? Kegiatan jasa itu misalnya Gojek. Kurir yang antarkan jualan online itu kan pakai kurir toh itu ya. Kemudian jasa pendidikan itu les-lesan, ada Primagama, ada Ganesha apa itu ya, ada toh itu kan jasa pendidikan itu ya. Jasa pendidikan ya boleh guru terus itu apa ngaji kalau ada di masjid-masjid di dekat rumahmu apa? Ya itu kalau kesehatan, jasa kesehatan. Dokter, perawat, bidan itu kan jasa, memberikan pelayanan jasa, ya gitu. Itu jasa, pemadam kebakaran, polisi, ya boleh. Setiap kegiatan ekonomi memiliki ciri khas yang membedakan dengan kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan ekonomi menghasilkan barang atau jasa yang beragam. Nah, ini sekarang tugas yang berikutnya. Ayo dengarkan dulu, biar nggak bingung nanti ya. Ayo mencari informasi mengenai produk atau layanan unggulan sebuah jenis usaha di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggalmu. Ya. Nah, tugasmu nanti seperti ini, nah. Dengarkan dulu. Melakukan wawancara boleh secara langsung atau virtual kepada pelaku ekonomi. Contoh, saya tahu ada orang tua yang kerja di dealer sepeda motor. Nah, enak loh. Ya udah kamu wawancara saja ke mamamu atau ke papamu. Ya. Nah, pelaku ekonomi ada yang mamanya buka salon. Ya sudah itu pelaku ekonomi itu sudah. Enggak usah pergi ke orang lain ya. Ada yang mamanya jualan bahan-bahan kimia untuk apa? Sablon ya. Eca ibu. Gampang tinggal wawancara. Kayu ya. Nah, kayu itu Jevon. Semua orang tuamu pasti pelaku ekonomi, ya enggak? Nggak mungkin orang tuamu bukan pelaku ekonomi, nggak punya uang, nggak bisa nyekolah kamu, nggak bisa ngasih makan kamu, ya toh? Pasti orang tuamu melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan uang, ya pada? Ya sudah. Kalau kamu mau Bu, saya nggak mau wawancara mama papa, mau wawancara tetanggaku, boleh. Aku mau wawancara tanteku aja Bu, tanteku punya industri bikin onde-onde, ya silakan. Ya, jadi wawancaranya boleh kepada siapa saja. Kalau berada di luar rumahmu berarti nggak boleh mama Bu wawancara langsung, suruh by phone saja pakai telepon ya nggak masalah, ya nggak apa-apa, gitu ya. Oke, dengarkan dulu supaya jelas. Contoh pertanyaan
pertanyaannya, jenis kegiatan ekonomi apa yang dilakukan orang tua itu? Berdagang, atau industri membuat onde-onde, atau dia punya tambak tahu tambak kamu ya, tambak udang ya misalnya ya. Bisa industri membuat barang-barang kayu, Jevon misalnya, itu kan industri berarti ya. Bisa dagang, bisa industri, bisa jasa transportasi misalnya Gojek atau kurir atau Gokar apapun itu jasa juga ya boleh. Ada yang namanya guru, itu kan jasa dalam pendidikan. Semua pelaku ekonomi itu ya. Jangan khawatir, semua pelaku ekonomi itu ya. Ditanya jasanya apa? Kegiatan ekonominya apa? Bisa perdagangan, bisa perindustrian, bisa perkebunan, bisa pertanian, bisa jasa. Ya tadi ya, gitu ya. Itu tadi ya. Oke. 2, produk apa atau layak produk apa? Kalau berdagang ya ditanya produknya apa. Kalau industri ya industri apa, membuat apa begitu ya. Kalau jasa ya layanan apa? Kalau guru ya layanan pendidikan. Kalau Gojek ya layanan transportasi. Gitu toh maksudnya ya Nak ya? Ya. Manfaatnya bagi orang lain? Tanya Ono itu ya. Pasti ada manfaatnya toh bagi orang lain, tidak mungkin tidak bermanfaat ya. Oke. Penghasilannya berapa kira-kira 1 bulan atau 1 hari? Ya, ditanya ya. Kendala atau masalah apa? Misalnya COVID kayak begini ternyata tidak ada kendala, malah rame Gojek itu karena orang-orang nah misalnya ya kalau tidak ada kendala ya nggak masalah coba ditanya dan lain-lain. Silakan anak-anak kreativitas membuat pertanyaan selengkap mungkin. Nanti dulu belum ya. Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada waktu untuk bertanya jangan khawatir. Nah, dikumpulkan dalam bentuk 1 foto saat wawancara. Ya, saat wawancara difoto, minta tolong siapa untuk memfoto ya. 2, hasil wawancaranya ditulis. Pertanyaannya apa, jawabannya orangnya apa. Pertanyaanmu apa, jawabannya yang pewawancara dan yang ditanyai apa. Ya, pewawancara dan narasumbernya. Ya. Tugas yang ini dikumpulkan paling lambat hari Senin. Masih ada hari nanti Sabtu, Minggu silakan dikerjakan. Ya, saya bilang boleh ke orang tuamu sendiri. Saya yakin semua orang tuamu adalah pelaku ekonomi. Ya kan dah? Ada yang nganggur di rumah, ya toh? Oke, untuk tugas yang tadi dikumpulkan hari ini. Kalau tugas yang KI 4 ini dikumpulkan paling lambat hari Senin. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, yang lain dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jelas? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi tugas 1 tadi segera dikerjakan, dikumpulkan hari ini juga. Tapi yang tugas KI 4 boleh dikerjakan nanti sore, boleh dikerjakan besok libur, minggu libur, silakan dikerjakan ya. Dikumpulkan dalam bentuk foto dan tulisan hasil wawancaramu ya. Pertanyaannya apa, jawaban beliaunya apa. Pertanyaanmu apa, jawabannya beliaunya apa. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, cukup jelas? Jelas ya. Tidak ada, Bu. Punya kok Siva itu mamanya juga dealer sepeda motor ya Siva ya. Ya langsung wawancara ke mama beres dapat ya. Anabel papanya juga jasa itu. Tentara ya toh. Langsung ke papa enggak apa-apa atau kepada siapa saja boleh ya. Semua orang tuamu adalah pelaku ekonomi pasti ya. Dengan berbagai macam layanan, ada yang industri, ada yang dagang, ada yang jasa itu bisa dokter, itu kan jasa ya, transportasi bisa, jasa pendidikan tuh guru misalnya, semua adalah pelaku ekonomi, jangan khawatir ya. Cukup ya anak-anak, tidak ada pertanyaan ya. Ya, segera diselesaikan tugas-tugasnya, kemudian nanti kita siap ulangan. Ya, baik, kita foto dulu. Kok anak Gaby lah itu? Oh, Gaby melok ae. Oke, bentar. Yuk.
Dengan Bu Kris dulu, nanti baru dengan teman-teman yang di kelas. Yuk, mana ini? Ada yang hilang siapa ini? Ketok Lionel, hilang. Yuk, gaya dulu. 1. Ayo, jangan diinkluk aja, Neria. Yuk, senyum. 1. Senyum dulu. 2. Mana senyumnya ini? 1. 2. Lionel. 1. 2. 3. Oke, sebentar, tak Kris dulu. Oke. Ya, ayo sudah sekarang dengan teman-teman, yuk. 1. 2. 3. Salah, Rek. 1, 2, 3. Oke, wis, ya. Ya, gitu ya, Nana. Selamat mengerjakan tugas hari ini. Jangan lupa nanti ulangan dengan teliti, ya. Sukses buat semuanya. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, Bu Kris. Selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih, Bu Kris, berkah dalam. Terima kasih. Kris, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih. Saya kerjaan untuk